itu besokannya itu malah salju Jepang. Jadi kan cukup unik ya. Nah di situ perjuangan saya dari kilometer 24 sampai finish line itu emang benar-benar kekuatan mental ya, soalnya itu bukan saya kram sekali, tapi total tuh ada 7 kali. Saya harus berhenti ke samping, stretching, saya harus tenangin diri juga, saya harus refocus, regroup diri saya lagi, gimana saya bisa menyelesaikan race ini dengan baik. Benar. Oke, Mas, dari pengalaman lari Mas Danar sejauh ini, menurut Mas Danar apa yang sudah lari berikan ke Mas Danar? Banyak berkah ya kalau dari lari itu ya, bukan berkah secara financial, tapi berkah bisa ketemu banyak teman-teman dari lingkungan yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, terus tiba-tiba ada kesempatan untuk berangkat ke Tokyo. Ini selalu ceritanya tuh kalau nggak misalnya tiba-tiba kram, ada diare, keracunan gel, di podcast ini sudah banyak sekali cerita-cerita seperti itu kan. Katanya apes tuh nggak kenal hari ya. Nah, jadi itu gimana Mas? Jadi Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboards. Hari ini aku sudah kedatangan seseorang yang akan menceritakan running journey-nya yang aku yakin kalian akan sangat amat tertarik, yaitu Mas Danar Guritno. Jadi Mas Danar, ini kalau misalnya kita lihat dari profile social media Mas Danar, menurut aku banyak yang bisa dikulik dari journey larinya Mas Danar. Karena kemarin aku juga sempat ngelihat Mas Danar di press conference ASICS yang Yogiri, sub 4 full marathon. Tapi Virgin pula kan. Tapi sebelum kita dive in jauh ke sana, aku pengen tahu dong gimana sih start journey larinya Mas Danar ini. Sebenarnya kalau saya pribadi cukup baru ya di dunia lari, mungkin ya kebanyakan orang juga pas pandemik itu mencari aktivitas baru ya. Betul. Banyak teman-teman yang tiba-tiba sepeda, trail, hiking dan lain-lain. Dan akhir 2022 saya memutuskan mau coba lari. Bukan lari sih sebenarnya, jogging ya mungkin. Jogging, ya. Saya mikir itu udah maksudnya udah cukup lah buat saya. Waktu itu ya mulainya 2, 3, tiba-tiba saya bisa 5, 10, tapi ya latihannya tanpa latihan terstruktur. Iya. Dan itu tuh ya udah, saya bisa pace segini ternyata tapi kok nggak ada progres. Dari situ kan mungkin ya kayak kebanyakan orang kalau punya hobi baru mungkin jadi obses ya. Jadi, bener-bener obsesnya tuh yang gimana ya caranya gue bisa lebih memperbaiki lah, betul. Iya. Punya obsesi baru, dan kebetulan banyak waktu juga karena pandemik. Saya mulailah nonton video tentang lari dan lain-lain. Ternyata lari itu bukan sesimpel yang saya pikir ya. Ternyata latihan itu banyak. Ada namanya interval, tempo, fast itu harus ada strength trainingnya juga dan lain-lain. Saya mulailah bikin program sendiri, sotoy lah ya, tanpa coach dan lain-lain. Kita semua pun pernah ada di fase itu. Saya bikin program saya sendiri, gimana caranya dan lain-lain. Itu saya ngejalanin itu selama 1 tahun. Di akhir 2022 sampai 2023. Kebetulan sahabat saya dan adik ipar saya itu ngajak saya, Mas, ikutan yuk, ada event Pocari Run, mau ikutan nggak 10K? Wah bisa nggak ya gue? Udah ikutan aja. Disitulah mulai bener-bener mempunyai ketagihan ya, kayak banyak orang ikutan event gitu ya. Terus waktu itu ikutan Pocari 10K, event pertama, hasilnya cukup memuaskan ya. Itu kalau nggak salah itu urutan ke-11 nasional. Kalau di Pocari kan nggak ada master ya. Iya, nggak ada master. Tapi berarti event pertama Pocari Run 10K urutan 11 itu impresif loh Mas. Impresif ya. Impresif banget. Tapi karena latihannya nggak terstruktur dan dengan cara yang benar, itu benar-benar pas selesai ya cukup hancur ya badan yang penting lari aja dari start sampai finish ya, kita lari aja. Terus waktu itu ada kesempatan lagi setelah Pocari, diajakin Tara juga, Mas yuk ikutan yuk, HM
Bali. Okay. HM Bali. Oke. HM Bali di situ. Banyak yang bilang lari di Bali tuh feelingnya beda banget Mas sama beda dan tempat tanjakannya lumayan menantang ya. Itu. Waktu itu saya cukup kaget deh di situ ya. Dengan ya kebanyakan kayak hampir kebanyakan orang juga ya punya target waktu yang nggak realistis ya mungkin ya untuk kayak pemula-pemula ya. Bener kan kita ambisius dulu iya, nih. Kayak, soalnya kan goals gue bisa nih kayaknya. Iya bener. Terus saya punya target waktu mungkin pas saat itu kondisi badan saya belum terbentuk untuk target waktu saya di benak itu ya. Terus ya udah saya coba. Yang saya kaget itu yang saya belum siap itu dari kilometer 5 sampai 12 itu tanjakan. Oke. Nah, itulah itu mungkin tantangan ya, mungkin ya itu namanya juga baru. Terus banyak trial and error, terus kita perlu banyak adjustment dan lain-lain. Dan yang event ketiga itu saya ikutan Jakarta Running Festival, HM juga. Running Festival. Nah, iya. Dan sebelum Jakarta Running Festival itu seminggu sebelum berapa hari sebelum Jakarta Running Festival ada Bro Abi dari Asics approach pengen ketemuan. Terus waktu itu ya setelah beres itu barulah mulailah perjalanan untuk ke maraton dari situ. Maraton itu berarti udah jalan sama tim Asics tuh dari situ. Iya udah belum mulai, itu baru mulai program latihan sama Asics itu tuh akhir tahun. Akhir tahun untuk yang maraton Tokyo. Iya itu baru pengalaman pertama ya di situ waktu awal di approach sama Asics sama Bro Abi. Dia ceritain saya waktu itu kan, Mas bisa ketemuan nggak dari Asics bla bla bla. Ya udah ayo, tapi di luar dugaan juga ini program khusus untuk maraton di Tokyo. Saya kan cukup kaget kan, saya aja belum ada ambisi atau saya ya pasti semua orang yang ikut lari pengen ya ikutan maraton akhirnya, tapi buat saya pribadi tuh saya pengen memperbaiki lah waktu-waktu di 10K sama HM sebelum saya siap. Ini kan semua kan prosesnya dipercepat semuanya. Iya. Saya bilang ke Abi, lo yakin gue bisa? Yakin kok Mas. Ya udah kalau misalkan dari pihak Asics-nya yakin, kenapa saya nggak yakin? Ya udah yang penting dari Asics-nya dia provide semuanya buat saya. Maksudnya di full support ya dari Asics itu. Dari coach, program latihan. Wah, luar biasa semuanya. Itu supportnya dari mereka itu. Terus mereka emang mengasah kemampuan ya di situ. Jadi dia mengasah kemampuan supaya kita bisa keluar potensi kita gitu. Itu yang saya suka dari situ program itu, dan kita sebenarnya ngerasain juga ya menjadi atlet untuk sementara. Iya, ya, karena kan kita udah gimana ya, namanya orang-orang rekreasional dalam olahraga bener. Gitu, jadi atlet udah gak mungkin. Tapi seenggaknya bisa ngerasain sedikit gimana sih rasanya, program latihan atlet tuh, gitu kan, buat kita pengalaman yang luar biasa juga Mas. Iya, benar. Nah aku tuh penasaran deh, pas Mas Danar awal-awal mulai lari, ngulik-ngulik, nyari di YouTube segala macam, sampai akhirnya ikut maraton pertama. Kapan Mas Danar tahu kalau Mas Danar tuh udah, gue cinta nih sama olahraga lari? Kira-kira turning point-nya kapan Mas? Itu sebenarnya pas saya ikutan 10K itu ya. Itu 10K saya itu udah langsung jatuh cinta, soalnya mungkin banyak orang juga ya, maksudnya buat saya lari itu salah satu bagian savior ya buat saya di pandemik itu, untuk mengurangi stress level, kejenuhan dan lain-lain. Dan saya tiba-tiba ada kesempatan untuk lari di situ, dan saya pas ikutan 10K itu euforianya teman-teman semua di situ, antusiasnya itu buat saya itu energi yang luar biasa yang saya rasain di situ. Dan di situ saya mulai, pas saya udah selesai dari 10K itu, di finish line saya punya ambisi untuk itulah. Dan itu saya merasakan juga pas di maraton itu emang beda ya perasaannya di situ ya. Itu emang butuh banyak perjuangan, bukan di hari H-nya aja tapi sebelumnya. Makanya pas saya di approach sama Asics untuk maraton ini saya juga nggak mau ya mensia-siakan kesempatan itu. Jadi saya bikin, mungkin kebanyakan orang juga kita harus bikin perjanjian atau kontrak sama diri sendiri. Iya, soalnya bukan hal yang normal ya kita bangun pagi setiap hari jam 5 ya, dan kita kan lari kan bukan main job kita ya. Itu kan kebanyakan orang yang hobi lari udah pasti di atas jam 3 tuh udah pasti ngantuk semuanya. Udah nggak ada diajak, udah dol semua. Iya. Otaknya udah agak kayak udah nggak bisa diajak ngomong, udah nggak bisa mikir itu. Bener. Jadi itu ya perjanjian sama diri kita sendiri ya. Gimana cara komit, konsisten, tahu ada goals yang dikejar gitu ya Mas ya. Dan
di situ kan saya baru merasakan latihan terstruktur tuh seperti apa. Itulah saya mulai yakin ya sama diri saya sendiri. Di pertengahan jalan itu dari latihan itu ya saya mulai yakin, oh ternyata saya sanggup kayaknya untuk melakukan maraton ini, karena dari coach pun dia yakin sama saya dan dia meyakinkan saya. Iya, Saya kadang-kadang juga ada curhat juga sama coach ya, waktu kan ya, nggak semua latihan itu kan mulus ya. Ada bagian dari long run itu saya juga DNF. Coach ini gimana coach, saya nggak bisa bla 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 bla. Udah tenang aja mas, itu proses dari latihan. Iya. I see. Oke, masuk ke Tokyo Marathon sub 4 bersama tim A6. Itu journey-nya kayak apa mas? Karena kan sebelumnya Mas Danar yang dulu-dulu ngulik sendiri, bikin menu program latihan sendiri, dan ini udah ada tim, programnya terstruktur. Berarti weekly kan ada goals-nya, ada programnya ya. Itu gimana mas journey-nya? Luar biasa sih kalau buat saya ya. Untuk kita kalau putar balik waktu dari awal gitu, dari coach itu 2 minggu pertama itu kita dites. Kita dites kemampuan kita. Kita dikasih kebanyakan waktu itu easy sama recovery run. Itu simple banget untuk 2 minggu pertama. Minggu ketiga itu kan dilihat kemampuan kita ya dari situ, terus baru itulah dibikin program. Ada long run-nya, itu maksudnya long run-nya dicampur dengan speed play juga, terus ada interval dan lain-lain. Hari pertama saya waktu itu datang ke track untuk ngelakuin program interval ini, saya langsung approach coach. Coach Andri, coach ini pace yang coach kasih ke saya, bener nggak coach? Saya nggak pernah loh seumur hidup lari secepat ini. Udah Mas Danar percaya sama saya udah baca datanya Mas Danar, pasti Mas Danar bisa. Iya. Saya lakuin itu, kena target, dan badan saya fine aja setelah ternyata itu. Ternyata bisa. Iya. Di situ saya mulai yakin lah, maksudnya oke, apa yang coach kasih ke saya harus lakuin itu. Ternyata gue capable deh untuk lakuin ini. Dan gitu. itu kan kelebihan dari coach Andri ya, maksudnya dia bisa nge-push kita dan kemampuan kita lebih yang kita sebenarnya nggak yakin sama diri kita sendiri pun dia bisa nge-push kita itu. Benar-benar unlock potensi gitu ya. Iya, itu kan sebenarnya kan potensi orang beda-beda ya. Maksudnya saya juga punya ya, sekarang saya juga setelah Tokyo Marathon ini saya punya ambisi juga ya. Saya ambisi itu kayak kebanyakan orang juga. Untuk kedepannya kan pasti kan pengen memperbaiki waktu. Saya punya ambisi untuk memperbaiki waktu saya untuk kedepannya, untuk event berikutnya juga. Itu saya tahu banyak teman-teman yang di dunia lari yang punya udah kecepatan yang luar biasa ya. Tapi saya itu bukan jalan yang pintas buat mereka juga. Mereka tuh nggak bisa, kerasnya juga kerja banyak keras, gitu. dan mereka tuh udah mungkin udah di atas 8 tahun. Mereka udah berkecimpung di dunia lari. Kalau saya kan sebenarnya masih baru, jadi saya harus sabar juga, saya harus menjaga tubuh saya supaya saya bisa bebas cedera. Ya saya harus ngikutin program-program latihan yang terstruktur juga. Iya benar, sabarnya itu ya untuk nggak terlalu nge-push diri sendiri dan sampai cedera gitu. Dan hari pas kita udah dari semua program latihan yang kita jalanin, ya alhamdulillah ya. Bebas cedera, terus saya bisa sampai ke Tokyo dengan keadaan sehat. Walaupun ada kasus-kasus sempat panik juga, saya tiba-tiba diare. Ini selalu ceritanya tuh kalau nggak misalnya tiba-tiba kram, ada diare, keracunan gel. Di podcast ini sudah banyak sekali cerita-cerita seperti itu kan. Katanya apes tuh nggak kenal hari ya. Nah, jadi itu gimana mas? Jadi 3 hari sebelum berangkat, tiba-tiba saya diare. Saya nggak tahu penyebabnya apa, dari mana. Saya langsung itu kayaknya. Saya langsung laporan di grup. Panik semua. Mas perlu ke rumah sakit nggak? Mas perlu ini nggak? Tenang. Kita ini kan baru hari pertama kita diare, kita lihat kondisinya gimana besok. Tapi alhamdulillah setelah 2 hari, itu berarti 2 hari sebelum saya mau berangkat. 2 hari sebelum berangkat. Saya tes. Maksudnya udah enak, saya bawa recovery run, masih enak ya. Mudah-mudahan pas hari kita udah sampai Jepang udah aman lah, aman semuanya. Jadi H-3 mau berangkat ke Jepang kena diare mas. Karena abis itu kan recovery run tuh. Terus gimana abis itu? Cukup menguras banyak tenaga ya, soalnya kan diare itu kan mengeluarkan banyak cairan ya, dan itu kan untuk kita recover itu kan agak sulit ya. Tapi saya coba untuk recovery run sebelum berangkat.
badan masih udah bisa terima lah. Dan setelah itu ya saya cobalah balikin semua cairan dalam tubuh saya ya dengan suplemen yang ada ya seperti elektrolyte dan lain-lain, banyakin air putih, terus apalah yang kita bisa masukin ya kayak banyakin potasium juga kayak pisang, kurma dan lain-lain. Ya alhamdulillah ya sampai Jepang semuanya dengan keadaan sesuai dengan harapan kita semua ya yang Aman berangkat lah ya ya. aman. Terus itu saya sebenarnya tenang ya, tenang ngeliat euforianya. Terus Ada rasa nervous Belum. atau overthinking belum tuh? Belum. Oke. Belum. Terus itu masih tenang, terus ngeliat euforianya pas kita sampai hotel kan, hotelnya kan kita base campnya Essex ya, maksudnya semuanya Essex dan lain-lain, masih lah happy itu. Terus 2 hari sebelum mau race baru di situ mulai tegang, Agak keringet dingin, Iya. kepikiran, mulai gimana? rungsing sebenarnya. Kasiannya waktu itu mungkin ya karena kebanyakan itu ya kita berempat juga kan mulai tegang ya. Apalagi buat saya itu kan maraton pertama ya, itu kan saya cukup tegang di situ. Iya, maraton pertama full pula. Dan yang bikin saya tegang itu kan bukan saya pribadi, ini kan ada tim di belakang, itu kan bikin kita suasananya lebih tegang ya. Apakah saya bisa perform sesuai dengan harapannya mereka, apakah saya bisa finish, dan itu kan banyak X factor yang bisa terjadi. Soalnya itu kan bukan perjalanan yang singkat, jadi dari persiapan kita bisa sematang-matangnya bisa aja tiba-tiba kita collapse atau tiba-tiba dengan cuaca yang nggak mendukung kita nggak bisa perform. Iya, benar. Nah itu kan banyak yang kita pikirin. Tapi pas hari H saya bangun ya sama kayak semua orang ya, susah tidur dan lain-lain ya. Tapi enaknya kalau di luar itu, saya nggak tahu di tempat lainnya, tapi kalau di Jepang kemarin itu mulai larinya itu cukup siang. Oke. Ya, kalau kita kan udah terbiasa ya, kita kan apapun itu kan efeknya jam 5 pagi. Jadi badan kita tuh udah siap untuk itu. Cuman yang kita harus hati-hati kan dari segi nutrisi, Betul. asupan makanan yang tepat gitu. Soalnya kalau kita mulai jam 9, biasanya kalau long run di Indonesia itu kan saya udah mulai sarapan tuh jam 3.30. Iya. Nah itu kan udah mulai sarapan, jadi kan berarti kan saya harus ada 2 kali sarapan di situ. Tapi untungnya saya bisa ke kamar mandi dan lain, jadi prosesnya Banyak waktunya ya, nyantai. walaupun kurang tidur ya. Iya. Tapi pas saya keluar tuh saya cukup tenang. Pas ngeliat terus tiba-tiba pas saya keluar hotel udah siap semuanya, itu euforianya luar biasa. Di situ tiba-tiba semua udah pakai bibnya, tuh ribuan orang di situ, dan kebetulan hotel kita nggak terlalu jauh dari start race line-nya. areanya, oke. Jadi itu euforianya saya ngerasa semuanya ya biasalah, hobis ya. Hobis Kita ya, gayanya atlet semua, pemanasannya dan lain-lain. Terus ada yang yang punya ambisi masing-masing ya. Iya. Itu Ada pre-race ritualnya masing-masing lah apakah iya. orang-orang. Saya sebenarnya udah siap di situ. Pas mulai race itu saya tenang, semuanya sesuai dengan target dari coach. Saya nggak mau overpace atau underpace. Soalnya kalau overpace itu kan saya diwanti-wanti juga sama banyak teman. Itu kita nggak kerasa di awal, dan hati-hati kecepatan orang kanan kiri kita tuh bisa melebihi kemampuan kita. Ada orang emang kemampuannya segitu, atau emang ada orang yang konyol juga, terlalu cepat di awal gitu, dia nggak mikir, masih berjalan masih jauh. Saya menahan diri di situ. Saya udah banyak teman ya, untungnya banyak masukan ya, pokoknya tenang, ikutin program yang harus dijalani, udah ikutin itu aja. Saya ngikutin sampai kilometer 21 tuh on target, dengan target dari coach ya. Iya. On target, terus tiba-tiba kilometer 22 masih enak kaki, 23, 24 saya kena kram. Wah, ini nih cerita kramnya ini bikin itu di luar dugaan gitu. Soalnya setelah race itu banyak yang bilang mungkin karena faktor cuaca ya, kurang hydrate ya mungkin ya. Soalnya menjelang sebelum race itu tuh suhunya di antara 4 sampai 6. Pas race day itu tuh suhu di range antara 20 sampai 22. Itu cukup panas katanya kalau untuk maraton. Setelah itu besokannya itu malah salju Jepang. Jadi kan cukup unik ya. Iya. Nah di situ perjuangan saya dari kilometer 24 sampai finish line itu emang benar-benar kekuatan mental ya. Soalnya
itu bukan saya kram sekali, tapi total tuh ada 7 kali. Saya harus 7 berhenti kali ke kram. samping, stretching. Saya harus tenangin diri juga. Saya harus refocus, regroup diri saya lagi. Gimana saya bisa menyelesaikan race ini dengan baik. Iya, Itu 7 itu kali saya harus berhenti. mentalnya Mas Danar pada saat itu, cara nenangin dirinya gimana, Mas? Saya cuma ngebayangin istri sama anak sih ya. Oke. Itu aja sih kalau buat saya. Kalau saya kan udah cerita panjang lebar ke anak saya, tujuan saya ke situ apa. Terus kalau misalkan saya gagal, saya mau gimana lagi? Saya kan sebagai orang tua kan kita harus menyemangati anak kita, memberi motivasi dan lain. Kalau misalkan papa gagal, apa yang bisa ngasih motivasi buat anak saya? Itu aja. Soalnya kan semua orang itu kan harus nyari titik fokus ya. Bener. Dari perjuangan dari bukan dibilang musibah ya, tapi ya banyak eksternal faktor yang tiba-tiba terjadi seperti itu. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Itu ya perjuangan. Itu di kilometer 30 tuh saya nangis. Nangis terus kebetulan ada teman-teman juga di situ. Saya pada di kilometer 28 saya berhenti. Saya tanya, kenapa mas dari tim Essex. Kenapa mas kram. Itu yang udah ke 4 kali atau 5 kali di situ. Mereka panik kan. Iya. Mereka panik, tapi saya perjuangin terus sampai finish line, dan alhamdulillah saya masih bisa dapetin sub 4 itu. Keren banget. Ya sih, karena kan aku dengar banyak cerita bahwa aku sendiri belum pernah full marathon, tapi mental blocknya harus itu dicoba. Katanya mental blocknya itu di kilometer 30 dan seterusnya. Itu udah fight with yourself gitu. Tapi maksudnya selain mikirin istri dan anak, ada nggak cara Mas Danar untuk ngeyakinin diri lagi bahwa oke, lo bisa finish itu gimana Mas? Kalau orang kan kebanyakan mungkin mulainya dari kilometer 30 ya. Kalau saya pribadi kan mulainya dari kilometer 24. Jadi mungkin ya, tapi saya ngerasain juga di kilometer 30 dengan keadaan saya itu luar biasa ya, rasa sakitnya, karena ini kan semua sakit di sini. Iya, sakitnya itu. Napas saya tuh baik-baik aja semuanya, terus secara fisik tuh sebenarnya kuat. Tapi untuk kita bisa ngelawan itu, tapi kan dengan keadaan yang nggak memungkinkan juga kan. Untuk selain istri dan anak itu, saya kan udah janji sama diri saya sendiri. Iya. Waktu itu walaupun nggak dituntut, tapi saya selalu punya ambisi untuk maraton pertama itu saya pengen sub 4. Itu sub 4 itu ambisi saya. Jadi itu udah menjadi sebuah target buat saya, dan orang-orang di sekitar saya, terutama istri saya juga tahu kalau saya udah punya target itu apa yang saya harus achieve. Itu nggak boleh saya gagal di situ. Jadi itu salah satu untuk perjuangan saya juga, karena saya udah bikin kontrak sama diri saya sendiri juga, perjanjian sama dia harus selesai di bawah 4 jam itu sama 4. Itu Dan sih berhasil. Jadi kontrak dengan diri sendiri itu loh, janji ke diri sendiri itu luar biasa banget sih Mas. Aku salut, terima kasih, respect. Kram 7 kali dan tetap bisa finish sub 4 itu luar biasa sih Mas. Tapi kram ya bukan sebuah alasan ya. Itu kita cuma bisa revisi diri kita sendiri dan memperbaiki untuk event-event berikutnya. Dan itu kan bukan sebuah kegagalan ya. Tapi itu kan kita harus balik ke drawing board lagi, terus kita ngobrol sama coach kita lagi, gimana saya bisa memperbaiki waktu yang lebih bagus lagi untuk event berikutnya. Jadi Mas Danar kekurangannya ini, itu yang harus saya perbaikin untuk event berikutnya. Kebetulan saya udah ada tanggal untuk ikutan maraton berikutnya. Nah, boleh dong, ini kan udah selesai cerita Tokyo Marathonnya. Next, apa yang ada di list Mas Danar? Saya akhir tahun akan ikut Chicago Marathon. Chicago Marathon. Keren Mas. Iya, bersama MS Low Running Team. I see. Berarti udah mulai preparationnya dari sekarang? Udah mulai. Ini kebetulan minggu pertama. Oh, minggu pertama saya masuk minggu pertama. Iya, tapi sebelumnya saya maksudnya untuk maintenance saya tetap ngejaga lari dan lain-lain. Ini minggu pertama saya baru dapetin program dari coach gitu untuk persiapan untuk Chicago Marathon. Keren. Di Chicago Marathon kira-kira targetnya berapa Mas? Ambisi saya ya, dan target saya, dan saya harus yakin ya. Jadi semua orang tuh kan harus ada target. Saya yakin saya bisa. Saya pengen bisa dapetin sub 3:20. Itu amin. Diucapkan, diaminkan, diusahakan. Amin. Saya cuma bisa sebenarnya kan target kita itu saya baru tahu sekarang karena
adanya coach dan ngebimbing saya dengan program latihan yang benar dan lain-lain, itu apapun target kita itu harus terstruktur dari latihannya. Kita nggak bisa tiba-tiba saya pengen punya waktu seperti ini, tiba-tiba nggak latihannya untuk waktu yang seperti itu, ya nggak mungkin. Tiba-tiba kita latihan, misalkan program latihan kita seperti ini, mileage kita seperti ini, speed latihan kita seperti ini, tiba-tiba kita punya ambisi waktu yang lebih cepat, itu kan nggak mungkin. Jadi yang saya lagi di program itu untuk target waktu itu. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di hari H. Yang penting kita fokus dan apapun program yang dikasih coach kita bisa selesaikan dengan baik. Ya kita tinggal berdoa aja di hari H itu kita dalam keadaan sehat dan nggak ada halangan-halangan seperti kram dan lain-lain itu. Itu saya ambisinya itu sih di SAP 320 untuk event. 320. Semuanya udah dengar, udah saya ucapin dan udah dipublikasi sekarang. Tinggal diusahakan saja pokoknya udah itu. Ya nah, itu mungkin saya nggak tahu ya kalau itu terlalu ambisius untuk event kedua, tapi kan itu target yang saya mau. Iya. Dan kita harus ada target, Mas. Kalau enggak ada semangatnya kita latihan gitu kan. Benar. Oke, Mas. Dari pengalaman lari Mas Danar sejauh ini, menurut Mas Danar apa yang sudah lari berikan ke Mas Danar? Banyak berkah ya kalau dari lari itu ya, bukan berkah secara financial, tapi berkah bisa ketemu banyak teman-teman dari lingkungan yang berbeda-beda, usia yang berbeda-beda, terus tiba-tiba ada kesempatan untuk berangkat ke Tokyo yang sudah disupport dan diseleksi oleh brand internasional yaitu ASICS. Itu kan kesempatan yang luar biasa. Dan setelah Tokyo Marathon itu saya ada kesempatan lagi untuk lari di Chicago Marathon bersama MS Glow Running Team. Itu kan kesempatan yang luar biasa ya. Saya ketemu banyak orang juga, maksudnya dari usia yang berbeda. Itu kan maksudnya jarang ya kita kalau misalkan kita nggak bergabung, maksudnya itu bisa dari semua olahraga ya, karena kita bergabung dengan komunitas-komunitas, terus banyak event-event lari, terus setiap event lari itu kan setiap kali kita finish itu kan di finish line itu kita ketemu dengan stranger yang orang yang kita belum ketemu, tapi kita pelukan aja, kita saling nyelamatin karena endorfin ya mungkin ya di situ ya, happy-nya kita udah bisa selesaikan dengan baik dengan keadaan sehat, itu kita peluk-pelukan aja di situ. Nah itu sih banyak berkah ya dari lari, terus banyak kesempatan untuk ketemu orang, dan ini kan bisa dibilang ada kesempatan baru juga. Untuk bisa hadir di podcast Our Humble Home. Iya, itu kalau saya nggak lari kan saya nggak mungkin diundang di sini. Bener. Ini bapak-bapak dari mana nih? Itu jadi banyak berkahnya sih dari lari. Bukan dari segi sehatnya aja, tapi kita menjadi orang yang lebih disiplin. Kita teratur dengan waktu. Kita harus bisa melawan dengan rasa malas. Itu kan banyak ya, walaupun itu bohong ya. Kalau orang itu selalu semangat, jangan terlalu percaya sama Instagram atau sosial media ya, apa yang dipotret sama semua orang dalam platform sosial medianya itu pasti kan banyak orang pengen nunjukin bagusnya, tapi banyak ya kayak saya sering aduh kurang tidur, banyak ini itu, tapi yang penting kita ngelakuin itu, melawan rasa malas, dan banyak faktor sih yang banyak itu yang saya dapetin ya dari lari ya. Dan yang paling positif buat saya itu saya dapat dari lari itu, saya memberi contoh baik untuk anak-anak saya. Itu yang saya suka ya. Anak-anak saya sekarang setiap hari Sabtu minta lari sama papa. Satu. Seru banget. Yang satu masih umur 6 tahun, yang paling kecil umur 4 tahun. Yang paling besar umur 6 tahun terlalu ambisi juga. Tapi saya takut juga kan masih terlalu kecil. Dia ikut lari dan yang udah bisa lari sampai 2-3 kilometer. Lucu banget. Kan? Itu jadi ada building healthy habits juga dari kecil gitu. Itu yang saya suka sih. Soalnya dia kan ngeliat papa bangun pagi sebelum mereka berangkat sekolah, papa udah pulang, udah keringetan, udah basah dan lain-lain, terus siap. Oh papa lari, yang nanya terus papa banyak cerita, terus ini itu banyak positifnya sih dari lari, bukan dari segi itu, banyak memberi contoh yang baik buat anak kita juga. Luar biasa banget Mas Danar, thank you so much. Sama-sama. Udah sharing semua jadi Mas Danar. Aku yakin banget episode kali ini bisa menginspirasi banyak orang buat yang baru mulai lari juga, mungkin yang rasa lagi mental block latihan atau lagi ada ambisi yang dikejar.
kejar terus karena lihatlah Bapak-bapak ini bisa. bapak-bapak ini juga bisa. Jadi Semua pasti bisa. semua pasti bisa. Jadi bener-bener luar biasa banget sih Iya, Mas Danar. Thank you banget. Sama-sama untuk undangannya. Yes. Dan untuk Dashers yang sudah menonton episode kali ini, jangan lupa untuk tonton terus episode Easy Pace Podcast di YouTube dan Spotify Dashboards. So I'll see you guys on the next episode. Dadah.